Di Tuhan kita akan mendengar firman Tuhan. Ya, kita buka pada 1 Yohanes 5 ayat 4. 1 Yohanes 5 ayat 4, tolong dibacakan dulu. 1 Yohanes 5 ayat 4. Dia pikir siang. Ingat ini. Baca, tolong baca. Tuhan 1 Yohanes 5 ayat Iya. 4. Sebab semua yang lahir dari Elohim mengalahkan dunia dan dunia ini, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Yaitu iman kita, ya. Jadi kasih dalam Tuhan kita kembali kepada iman, ya. Nah, iman itu bagaimana iman muncul? Perwira Kapernaum dia berkata kepada Tuhan pada Matius 8 ayat 13. Tuhan katakan satu kata saja. Padahal dia adalah bukan bangsa Israel. Dia adalah perwira Roma yang bertugas di Israel. Nah, dia penuh percaya waktu itu. Bahkan Tuhan berkata, di seluruh orang Israel, ya, tidak ada orang yang percaya seperti dia. Nah, padahal Tuhan tahu apa penyebab dia percaya. Dia percaya karena dia sebagai perwira Roma, dia sebagai juga intelijen. Dan dia harus mengamati setiap pribadi-pribadi, tokoh-tokoh masyarakat yang bisa mengancam, ya, kekuasaan dan kedaulatan imperium atau kekaisaran Roma. Jadi setiap tokoh-tokoh itu diamati khusus. Terlebih yang disebut Yeshua Masiya ini, dia adalah seorang pribadi yang sangat menonjol, sangat khusus, sangat menggetarkan, ya. Dalam hal kepemimpinan, dalam hal pengaruhnya, hal kuasa, ya, otoritasnya. Itu mungkin tidak ada manusia yang pernah ada seperti itu, ya. Jadi sesungguhnya sangat menarik bahwa perwira ini, mengapa dia penuh iman? Karena dia setiap hari dia mengamati, ya. Dia mengamati setiap tindak tanduk dan perkataan dan pengajaran. Apakah pengajarannya mengandung aspirasi-aspirasi yang bisa menggerakkan massa, bisa melakukan pemberontakan dan lain sebagainya. Jadi diamati terus, sehingga dia begitu jelas sekali dia melihat dari dekat dan dari jauh apa yang dikerjakan oleh Yeshua Masiya. Mujizat-mujizat, orang mati dibangkitkan dan lain sebagainya. Karena itu dia percaya, ya. Nah, ini imannya itu timbul karena dia melihat langsung. Luar biasa, ya. Tapi yang Tuhan lebih puji, Tuhan lebih rekomendasikan, dia bilang, terlebih kamu yang tidak melihat namun percaya, ya. Berbahagialah kamu yang tidak melihat namun dan percaya. Jadi iman itu tumbuh dari apa? Mendengarkan firman, ya. Perwira ini otomatis ada iman karena dia mendengarkan setiap pengajaran. Dia menyimak, dia meneliti, dia menganalisa, dia kemungkinan besar dia mempraktekkan juga ajaran-ajaran Tuhan ini, ya. Jadi kasih Tuhan, ini alas iman itu atas dasar ketekunan. Iman itu boleh dikata adalah suatu kemampuan yang melampaui akal. Dia bisa menjadi kekuatan kita. Dia bisa menjadi suatu cara kita untuk berhasil, ya, bahkan selamat. Robert Gromacki dalam bukunya Salvation is Forever, ya, keselamatan itu kekal. Dia berkata bahwa keselamatan datang kepada manusia lewat iman dari manusia ini, ya. Jadi lewat iman. Kejadian di Bukit Golgota sudah 2000 tahun lalu terjadi, kira-kira kurang lebih, ya. Tapi kita beriman bahwa kejadian yang satu kali
satu kali dalam sejarah ini kita imani itu berlaku kepada kita. Itulah peristiwa iman. Ya. Bahwa Tuhan telah mati menembus dosa kita. Itulah peristiwa iman. Haleluya. Amin. Nah, kasihan Tuhan begitu juga di dunia ini. Untuk menang, ya, pakai iman. Nah, coba baca. Kita kembali lagi. Karena ini peristiwa ini harus kita matang ya. Jadi karena itu saya nggak apa-apa dalam tuntunan Roh Kudus kita ulang-ulang itu, karena iman itu dengan ketekunan kita melakukan firman dan melakukan, maka iman itu muncul. Pertama iman karena mendengar firman, kemudian karena melakukan, dan lewat ketekunan kita melakukan firman itu muncullah iman. Amin. Jadi iman bukan timbul dari suatu ruang hampa tiba-tiba saudara. Ya, iman itu karena dia hidup di dalam firman. Nah, ada kadar iman. Ada orang iman mungkin sudah 1% sempurna, 2%, ada 10%, ada sudah 30%, silakan. Ada 70%. Mungkin kelas-kelas Elia, ya. Itu sudah 80-90%. Kalau kita ini mungkin baru 10% ini. Karena dapat lihat aja goyang-goyang begini. Orang kalau sudah 7% mantap sekali. Mereka punya sikap, dia punya suasana hati itu tanpa ragu. Dia punya seluruh atom molekul tubuhnya sudah menyatu. Jadi satu kepercayaan, satu keyakinan, satu roh. Tinggal mencapai kesempurnaan seperti Musa, seperti Yesus Hamasiah. Yesus Hamasiah dia Tuhan, tapi dia menjadi prototipe atau contoh daripada manusia sempurna. Ya. Nah, kasihan Tuhan, coba baca Yesaya 30 ayat 15 dulu. Kita baca ya. Karena kita harus menang. Yang pokok di sini kita menang. Ya, kita harus paham perjuangan kita, bukan melawan darah dan daging. Kalau melawan darah dan daging, orang cari itu musuh, orang panah pada dia. Tapi ini orang mau panah Pak Iblis, pakai senjata mesin juga, pakai senjata paling canggih, enggak mempan, enggak pengaruh. Ya. Dia hanya kalah oleh iman. Jadi saudara, hari-hari ini Anda bergumul, itu bukan pekerjaan dunia daging itu pekerjaan iblis, kuasa gelap. Coba baca Yesaya 30 ayat 15. Ayat 15. Sebab beginilah firman Yahweh Elohim yang Maha Kudus Elohim Israel. Nah, Dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan. tenang, Tinggal tenang dan percaya. dalam tinggal tenang dan percaya terletaklah kekuatanmu. Hah? Tapi orang enggak, katanya, saya mau adu cepat, adu cerdik, adu pintar. Waduh, orang dunia mau adu licik ya, orang dunia menang loh. Adu pintar juga orang dunia menang loh. Kita menang, adu iman. Amin. Karena itu mengalahkan pergumulan, pakai iman. Pakai iman. Nah, Tuhan luaskan pergumulan, kenapa? Saudara, kalau ikut Tuhan kemudian pergumulan itu tidak ada, itu tanda tanya itu. Ini benar atau enggak ini? Ya. Mungkin yang Anda ikuti Tuhan palsu, ya, atau pengajaran palsu. Yang namanya orang benar itu pasti ada tantangan. Iblis dan segala kuasa-kuasa duniawi ini akan menghadang Anda. Nah, Tuhan sudah menegaskan, kalau kamu mencari pertemanan dengan dunia, Tuhan akan menjadi lawanmu. Hah? Saudara, jangan mencari persahabatan dengan dunia. Kita fokus Tuhan, yang terutama Tuhan. Kita jaga Tuhan punya hati. Jangan sampai dia marah, kecewa, tersinggung. Ya. Manusia ya nomor 3. Nomor belakangan. Yang pertama itu Tuhan, yang kedua pekerjaannya.
Nah, kasih dalam Tuhan, kalau orang benar ada pergumulan, ya itu berarti Tuhan kasih PR sama dia. Ini tantangan yang kau atasi. Kadang-kadang biar orang berdoa air mata darah lagi, dia tetap harus hadapi. Tuhan bilang ujian, kamu mau naik tingkat, mau dapat berkat besar, ya lewati dulu. Banyak orang Kristen ogah, kalau mau hadapi ujian, maka mereka jadi kerdil terus. Ibarat sekolah ya TK terus, ibarat sekolah ya dia SD terus, nggak lulus. Ya itu bodoh itu. Jadi kasih dalam Tuhan, kalau kita bergumul kemudian merasa belum menang, berarti ditambah itu imannya kurang. Saudara, saya bilang ukuran ini, saya belajar banyak hal, kebatinan, tenaga dalam, segala macam. Iman itu suatu kondisi di mana segenap hati, pikiran, jiwa, tubuh kita itu menjadi satu kepercayaan, jadi satu keyakinan. Kalau Anda masih percaya cuma di dalam hati, ya cukup, kasihan jauh itu. Atau segenap pikiran, hati, jiwa Anda percaya juga, tapi tubuh Anda gemetar, itu nggak cukup. Iman itu suatu kepercayaan dan keyakinan tanpa ragu sedikit pun. Tanpa ragu. Seluruh molekul sel atom tubuhmu, seluruh organ tubuh menjadi satu keyakinan. Itulah iman yang kuat. Ya. Nah, kita ini belum sampai di situ. Masih seringkali takut, cemas. Itu jauh, itu belum sempurna, belum mengarah kepada. Nah, kenapa Tuhan luaskan pencobaan, tantangan? Karena Tuhan tahu kamu sanggup loh. Tuhan bilang bangkit, percaya. Mungkin berdoamu kurang yakin, tambah lagi. Nggak apa-apa, berdoa. Kalau berdoa belum yakin, kadang-kadang kita berdoa, ya Tuhan. Kita sendiri bukan Tuhannya masalah, kita punya iman ini yang masalah loh. Kita berdoa saja, orang kita sendiri nggak yakin. Itu masalah kita, bukan Tuhan. Tuhan bilang, jadilah sebagaimana imanmu. Matius 8 ayat 13, Markus 9 ayat 23. Jadilah sesuai dengan iman. Ya. Jadi kasih dalam Tuhan kalau menghadapi tantangan, tiba-tiba Tuhan kasih tantangan raksasa lah kira-kira. Ini kira-kira dalam orang lihat di hari-hari, misalnya orang wrestling atau MMA, mixed martial art. Wah. Kadang-kadang dipertemukan lawan memang tidak seimbang, beda kelas. Karena dia hebat, maka dia dilawan dengan level yang lebih tinggi, yang lebih besar lagi orang-orangnya. Nah, itu artinya kalau di perhadapan Anda dipercaya Anda sanggup melawan dia. Seperti Daud dengan Goliat. Nah, Daud ini telah dididik Tuhan secara khusus, dilatih perang. Saya yakin waktu dia melawan singa dan beruang di pengembalaan, ya, serigala, kadang-kadang dia kena loh, kena cakar, ya, kena serangan, dia kalah. Tapi dia harus bangkit, perang. Itu maut, salah sedikit maut. Kalau singa itu satu kali tamparan, atau beruang, satu kali tamparan, kelar, langsung. Dia harus cepat sekali, harus juga kuat. Dia, saya yakin pakai tongkat, pakai umban, pakai alat, pakai ya, tapi menghadapi hewan seperti itu singa saja lebih besar jauh dari kita, apalagi beruang, dan gerakannya sangat cepat sekali. Saya yakin kadang-kadang dia hampir mati, tapi dia bangkit, dia menang, ya, karena dia sudah terbiasa menghadapi hewan-hewan buas ini. Dia melihat si Goliat yang menakutkan itu. Bagi tentara Israel itu baru dengar DP suara sebentar. Karena memang si Goliat ini, saya melihat waktu itu dia sebagai representasi kuasa kegelapan.
bukan cuma manusia, tenaga manusia di situ. Ada kekuatan jahat di situ, menakutkan, menggetarkan. Sedangkan Raja Saul pahlawan perkasa gemetar dia menghadapi dia. Tapi si Daud dia santai aja. Orang kalau dia mau main kayak uban itu, ali-ali atau sling itu harus kondisinya orang itu rileks dan harus akurat. Kalau dia ada ketakutan sedikit, dia pasti meleset. Ya. Betul. Jadi saya membayangkan kalau waktu Daud menghadapi Goliat, dia sangat rileks, full rileks, ya, sangat enjoy, nggak ada takutnya. Dia pikir, waduh, sedangkan singa beruang saya kalahkan kok ini satu, nggak lama langsung kelar ini. Jadi dia pikir ini makanan ini. Orang lain ketakutan dia anggap makanan. Ini Goliat ini makanan saya. Dia bilang, Goliat, hari ini engkau jasadmu akan menjadi makanan burung-burung di udara. Ya. Nah, kekasih Tuhan, kalau hari-hari ini kita mendapat pergumulan, kita koreksi diri. Kalau memang ada kekurangan, koreksi. Kalau kita masih ada tantangan, berarti Tuhan ingin kita bangkit, kalahkan itu tantangan. Bukan kita saling mempersalahkan. Itu kelakuan kedagingan, itu tak boleh. Tuhan selalu lewat firman berulang-ulang, jangan kamu saling mempersalahkan. Kalau kita ini hidup fokus Tuhan, ya, loh, kalau betul-betul kita fokus Tuhan, kita pandang Dia. Kita pandang Dia sebagai sumber kekuatan, sumber kemuliaan. Itu baru kita ingat saja sudah kuat kita. Itu pelajaran-pelajaran dasar sebenarnya. Kalau kita mau ingat Tuhan, kita hayati kekuatannya, seberapa kuat Tuhan itu, kita saja jadi kuat. Jadi gini kasih Tuhan, kalau hari ini kita seperti Daud tiba-tiba diperhadapkan dengan raksasa, saudara tidak tahu, saya sudah bilang, di alam roh kita ini dikepung, ya memang dikhusus, dia memang menghadang. Saya sudah berulang-ulang dari dulu, saya sudah bilang, kalau ada sesuatu yang sangat khusus, kadang-kadang Tuhan luaskan supaya kita kalahkan dia. Jadi justru kita harus saling menopang, saling menguatkan. Ini yang seharusnya. Kalau kita perang, lawan kita lebih hebat, kita harus bersatu, satu komando, satu pakai torompe ini. Kalau di perang itu pakai alat canggih, deteksi musuh, radar, segala peralatan inframerah, bisa melihat malam. Pokoknya dipakai semua. Nah kita ini, kalau kita dihadapkan kadang-kadang seperti ini peperangan, ya, ini peperangan alam roh. Saya alami peperangan alam roh ini, kalau boleh bilang masak, ya, masak. Mungkin Anda ada karunia, tapi Anda banyak kali tidak bisa pantau hal lain. Saya tahu rancangan iblis. Karena kalau orang punya pikiran Kristus, orang bisa baca loh, iblis punya rancangan apa. Dia mau gagalkan bagaimana kita ini. Ya. Asal pikiran Anda itu tajam menyatu dengan Tuhan. Ya. Kalau kita menyatu dengan Tuhan, kita bisa baca. Oh, iblis bertaktik begini, Ustaz. Dia punya strategi begini. Nah, Tuhan perhadapkan supaya engkau kalahkan. Nah, seperti kita menghadapi tembok Yeriko. Ini contoh. Kita perang dia, kita pakai tombak panah, tidak mempan. Kita pakai meriam pun belum tentu mempan. Ini temboknya berapa meter dan dibangun secara khusus. Kadang-kadang kita harus memang betul-betul menerobos berulang-ulang. Ya, kalau Israel merontokkan tembok Yeriko 7 hari. Hari pertama mereka keliling dengan iman. Hari kedua mereka keliling. Hari ketiga. Hari ketujuh mereka keliling 7 kali. Kemudian mereka berteriak semua. Menurut petunjuk Tuhan. Maka rontok. Ya.
rontok itu tembok. Begitu, kadang-kadang tidak mempan satu kali kita melawan iblis. Kadang-kadang harus dengan ketekunan berulang-ulang. Ya, kita harus melakukan kemampuan yang terbaik kita, iman kita yang terbaik. Begitu, jangan, waduh, kita langsung pikir-pikir, aduh Tuhan sudah dengar doa saya, ini, kita mulai saling persalahkan, waduh kamu berdoa payah. Itu bukan begitu, saudara. Justru sebenarnya kalau mau, oh ini peperangan ya, kita harus satukan iman ya, harus kompak, harus menyatu. Kadang-kadang berdoa itu nggak mempan satu kali. Dia sama dengan Israel ini 7 hari. Nah, kita di alam roh juga sekarang kadang-kadang memang berulang-ulang ketekunan penuh. Kadang-kadang ada doa itu memang penuh konsentrasi. Itu pengalaman saya. Tidak boleh ada gangguan. Ya. Kalau Elia itu atau para nabi-nabi kudus, kelas-kelas Elia, mereka itu menyendiri sekali. Karena mereka menggumuli sesuatu yang sangat, tidak boleh ada gangguan. Karena itu dalam hidup kita harus, ini pola ya, ini pola kehidupan. Kita kalau bangun sesuatu, utamakan itu tempat doa. Di rumah itu tempat doa. Ada doa untuk bersama, ada doa memang harus sendiri manusia itu dengan Tuhan. Manusia itu ada waktunya dia memang harus menyendiri dengan Tuhan. Itu dia punya. Manusia itu dia punya sifat seperti itu. Ada yang sesuatu yang hanya khusus dia dengan Tuhan. Ya. Jadi ruang doa itu, karena di situ akan menentukan justru hidup kita. Kalau kita tidak kuat bergumul, ya kita kalah. Jadi sebenarnya itu yang tempat yang harus diutamakan. Ya. Kemudian kalau peperangan itu, satu orang punya kekuatan iman tidak sanggup, berarti mesti menyatu musuh-musuh yang lain. Topang, menyatu. Kemudian di dalam hidup ini selalu harus ada komando. Komando itu ya imam. Imam itu zaman dulu, Samuel dan lain sebagainya. Kalau mau perang, dia bilang, dia mulai bergumul dengan Tuhan. Kita bikin korban, ibadah. Langsung atur, tang, siap. Laksanakan ibadah. Jadi itu imam. Jadi di Israel itu ada 2 komando. Imam, biasanya imam ini juga nabi. Nabi itu biasanya imam juga. Seperti Samuel, dia nabi, dia juga berfungsi sebagai imam. Kemudian ada raja. Raja itu di kekuasaan eksekutif, yaitu melaksanakan kekuasaan, menjalankan pemerintahan. Tapi tentang imamat, itu imam atau nabi. Jadi kalau nabi, imam saya bilang, kita siap perang, atau itu ibadah, korban segala macam, bikin. Itu dia yang komando. Jadi ketika seperti itu semua harus satu hati, dukung itu. Jangan saling menarik, ya. Jadi itu komando. Kalau tidak ada komando, liarlah rakyat. Kacau balau, tidak ada komando. Ya. Kekuatan itu bisa menyatu jadi satu kekuatan optimal kalau itu ada komando. Ya. Begitu. Jadi kasih dalam Tuhan. Hari-hari ini kita harus, boleh kata tantangan-tantangan. Kalau semakin berat sebenarnya, justru sebenarnya kita harus lebih bangga. Oh, Tuhan uji saya lebih berat. Berarti saya mau naik tingkat ini. Berarti ada berkat lebih besar lagi. Begitu. Jangan, susah. Dari dulu banyak pergumulan. Ya memang di dunia ini begitu. Sudah. Tidak apa-apa pergumulan itu. Tuhan luaskan. Karena Tuhan tidak pernah. Ya, ini firman-Nya. Tuhan tidak pernah meluaskan suatu ujian, tantangan melebihi kemampuan kita. Kalau Tuhan berhadapkan dengan raksasa, berarti saya ini hebat loh. Tuhan berhadapkan dengan raksasa, berarti saya ini hebat. Saya bisa tundukkan dia. Begitu.
Karena itu saudara, memang mau jadi warga surga, nggak boleh memang mental ayam. Udah kasih kaget itu lari. Baru dikejutkan, langsung terbirit-birit. Nggak boleh. Orang-orang surga itu orang-orang gagah perwira perkasa, berani karena benar. Ya, tidak mudah takut, tidak mudah terkejut. Ya, amin. Saudara, hari ini kalau orang di dalam pelayanan ini ada tantangan, wah iblis ini nggak putus-putus main dia, baru sedikit dia main lagi, dia kacau kan. Oh, berarti kita ini luar biasa ini. Berarti ada sesuatu yang iblis takuti pada kita ini. Jangan dia halangi terus. Nah, ini justru bikin kita lebih kuat. Bikin kita lebih semangat lagi. Bukan kita berkecil hati. Saling mempersalahkan. Ya, kalau mau cari orang pesalah, dari ujung kaki sampai ujung kepala bisa dapat loh. Tapi kita tidak usah lihat itu. Kita lihat bagaimana cara menang. Cara menang. Mungkin iman kita masih payah, tambah lagi. Saudara, saya bilang, Anda boleh ukur iman Anda. Kalau Anda percaya segenap hati, segenap jiwa, akal budi, kekuatan, Anda percaya sungguh-sungguh. Dan itu tanpa ragu, tanpa bimbang. Itu percaya itu. Berarti itu percaya yang luar biasa. Percaya yang standar akan menang. Tapi percaya kalau masih hati kita sering cemas-cemas takut, berarti Anda belum full sama Tuhan. Itu belum menghasilkan. Jadi kasihan Tuhan begini, kita harus bergumul hari ini, menang. Ini untuk kita, jangan dulu untuk orang lah. Ini direkam juga untuk orang-orang yang memiliki pergumulan yang sama. Ya, kalau kita ditantang, kita ini yang berarti harus menang, ya toh? Lewat iman, oleh iman, ya. Misalnya ada halangan, biasanya kita ini testing satu kali dengan pengurapan, biasanya langsung. Tapi banyak kali sudah lakukan semuanya, masih terhalang. Berarti ada lagi yang perlu ditambah, ya, ada lagi yang perlu diteliti. Ya. Banyak orang begini, salah juga berperang salah. Nah, musuh kita di dunia ini bukan cuma iblis, setan, roh jahat, penguasa kerajaan angkasa, ya, penguasa teritorial. Ada juga orang-orang jahat, roh dagingan duniawi. Ada juga musuh ini, roh nabi palsu. Ini musuh berat ini. Dia penyelusup, paling sulit ini nabi palsu, karena dia menyerupai domba. Kala domba lagi, domba kalah, domba asli. Nabi palsu itu dia menyerupai pendeta, bahkan pendeta salah-salah kalah. Banyak sekali. Tuhan sudah bilang berulang-ulang, waspadalah terhadap nabi palsu. Bahkan Tuhan ajari panjang lebar bagaimana cara menguji mereka. Nah, musuh kita banyak, termasuk juga belum terhitung secara fisik, kuman, bakteri, jamur, penyakit-penyakit. Banyak musuh. Kadang-kadang orang sakit, wah kita tengking, setan, iblis ini. Ya, nggak sembuh-sembuh. Karena sakitnya itu sakit virus. Iya tuh. Misalnya orang kena COVID-19, ya kita hantam setan, iblis, setan kuasa gelap. Ya nggak sembuh, nggak kena dia. Ya kita tengking sebenarnya virus ya, kalau kita tengking. Jadi ada kalanya virus ini tidak bisa dilihat loh. Sudah tengking, sudah bergumul, wah pakai hamba Tuhan, banyak hamba Tuhan datang, nggak sembuh. Ya, ini nggak bisa ditahu ini sakit apa. Tinggal pakai alat canggih aja. Oh ini virus ini. Pakai alat khusus mikroskop lah, tes darah, lain sebagainya. Oh ini perbuatan kuman ini. Wah ini jamur ini. Ya. Nanti pakai alat khusus baru ketahuan. Baru kita bisa berdoa tepat. Ya toh? Misalnya. Nah, banyak kali kita harus bergumul juga begitu, harus dihimpun segala potensi, ya, di dalam jemaat. Karunia-karunia difungsikan. Kadang-kadang karunia standar nggak dapat loh.
harus menyerah khusus, menyerah sungguh-sungguh. Ibarat itu radar ya, dalam situasi normal nggak mempan, nggak bisa deteksi. Dia harus ditambah, harus ditingkatkan dia punya ketajaman ya. Baru tahu. Macam contoh di perang, ada radar dia deteksi secara umum. Tapi kalau pesawat terbang rendah, itu nggak kena loh. Apa deteksi dia? Karena dia punya gelombang kan, kalau dia terbang rendah kan terhalang gunung-gunung, nggak dapat. Tiba-tiba musuh sudah dekat. Jadi ada situasi-situasi yang pokok di sini bahwa iman, ya. Iman satu orang mungkin sekarang nggak kuat. Iman 2 orang menyatu. Iman 3 orang menyatu. Karunia-karunia berfungsi semua. Deteksi apa ini? Jadi bukan sebenarnya itu saudara. Bukan kita saling mempersalahkan. Kita mulai kecewa. Mulai kita pikir wah Tuhan nggak dengar doa saya. Salah saudara. Tuhan bilang seluruhnya Tuhan kembalikan kepada hak kita. Tuhan bilang jadilah kepadamu sebagaimana imanmu. Saudara, ya, tidak ada di luar itu. Amin. Jadi kalau hadapi pergumulan, Anda Tuhan tantang harus menang. Ibarat Tuhan kasih biar gitu. Seperti Daud, saudara. Tuhan biarkan dia masuk gelanggang. Itu mati hidup loh. Kalau gue lihat, kalah cepat dikit aja dia langsung tak. Dia punya pedang saja panjang. Dia bawa pedang dan tombak. Pedang, tombak, dan perisai, saudara. Perisainya besar. Tombaknya mungkin kayak tiang listrik. Pedangnya hampir sama juga. Jadi bayangkan, saudara. Tombak, perisai. Kalau tombak dia hantam dari jauh 1 kali. Kalau Anda kurang cepat, menghindar, mati. Jadi salah sedikit mati. Tapi itulah Tuhan. Kadang-kadang Tuhan luaskan. Karena Tuhan tahu kita pasti menang. Ya. Berarti Tuhan kasih kepercayaan. Kamu hebat. Kamu bisa. Kalahkan dia. Jadi kasihan Tuhan hari-hari ini. Jangan kita saling persalahkan. Ya. Justru kita harus bangkit. Ya. Karena itu kalau ada yang berdoa kasih waktu. Berdoa. Kalau memang mau satu hati. Begitu. Kenapa? Cara mengalahkan persoalan, satu orang nggak mempan misalnya, belum kuat. Katakan dia bukan nggak kuat, dia belum kuat, masih dalam proses pembentukan. Panggil yang satu kuat, panggil kebersamaan, yang ada karunia. Nah kalau berdoa juga itu, jangan kita bosan-bosan. Kan kita berdoa, Tuhan katakan apa? Setiap waktu. Jadi misalnya kita berdoa, pagi sudah berdoa, hampir tengah hari berdoa lagi, tengah hari menjelang sore sudah berdoa lagi. Ya sesuai keperluan. Itulah doa. Dengan doa penuh iman berulang-ulang. Seperti tembok Yeriko. Mungkin kita hantam dengan meriam. Ya, meriam lah. Ibarat sekarang. Kita hantam meriam. Belum cuma apa ya? Kecil lah. Kita hantam terus loh. Ya. Mungkin kita hantam 10 kali, belum. 20 kali, belum dia. Wah, tapi dia makin ringsek, saudara. Kalau kita hantam terus di situ. 30 kali, mungkin sampai 100 kali baru tembus. Begitu doa. Jadi kasih dengan Tuhan. Jangan kalau kita bergumul, berdoa sekali, 2 kali, 10 kali. Baru 10 kali sudah kapok. Ya, dia bilang Tuhan tidak dengar doa saya. Ya Tuhan, apa salah saya? Apa dosa saya? Ya. Sudah, patah semangat. Ini bukan mental pejuang. Kalau mental pejuang, oh saya kalah. Tunggu istirahat dulu. Begitu kan manusia. Kehidupan doa itu seperti itu. Gak mempan, belum mempan, bukan gak mempan. Tembok Yeriko kalau dia hantam dengan meriam, pasti dia bolong. Cuma dia masih mungkin baru
Ya, sedikit. Lama-lama kita hantam terus. Lama-lama lebih parah. Lama-lama. Mungkin katakanlah hari ini Anda berulang-ulang hantam, dia belum. Besok tambah lagi. Lusa tambah lagi. Pasti bobol ya. Pasti jebol. Nah, begitu mental pemenang. Jangan mental. Saudara, kita ini anak Elohim. Sebetulnya tubuh kita ini, kalau di kitab Adam dikatakan tubuh hewan gitu. Tubuh kita sebenarnya tubuh surgawi, tubuh yang ada di Firdaus, tubuh Adam. Adam ketika keluar, dia menjadi terkutuk, ya, hilang kemuliaan Tuhan. Sebetulnya mereka tidak ada pakaian. Pakaian mereka itu kemuliaan. Tapi ketika mereka jatuh dalam dosa, kemuliaan itu lenyap. Maka mereka bertelanjang. Ya. Nah, itu tubuh mereka juga menjadi tubuh yang merosot. Seperti tubuh hewan. Kalau di situ di bahasa memang animal body. Tubuh hewan. Coba lihat, memang orang tubuh ini dia naluri seperti hewan. Bisa marah, bisa berbuat jahat pada orang. Karena kita itu harus kita kuasai diri kita. Ya. Ada hawa nafsu seperti hewan. Karena itu kita harus kendalikan diri kita. Ya. Kita kuasai sedemikian rupa. Nah, kasih dalam Tuhan. Jadi saya kasih contoh, kalau mau bergumul, Anda seperti menghadap tembok Yeriko. Anda mungkin dikepung, saudara. Kalau semakin Anda hebat di dalam iman, ya, iblis tidak senang. Dia kalah satu. Anda kalah satu, ya setan itu kalah satu, Anda usir dia, dia akan kembali dengan 7 lagi. Itu kan ada di firman. Yesus katakan, engkau mengusir setan keluar, dia akan pergi, dia akan kembali membawa 7 temannya. Berarti jadi 8. Karena itu cara perang. Kalau Anda mau usir setan, buang dia ke jurang kebinasaan. Anda tinggal perkatakan dengan iman, malaikat akan melaksanakan. Ya. Karena orang anak Tuhan selalu berperang, ada malaikat. Kalau apa yang kita perkatakan, kalau kita kuat, malaikat juga kuat. Tapi kalau kita lemah, malaikat juga bisa kalah loh. Ya. Itu di alam roh. Jadi kalau kalahkan musuh itu setan, buang ke jurang kebinasaan supaya dia nggak balik-balik. Itu cara perang. Kalau ada cuma saya tolak, saya usir, ya, dia mengembara, dia balik dengan 7 teman lagi. 8 ini Anda usir, dia kembali lagi dengan 8, masing-masing 8 ini bawa 7. Ya. Lebih banyak lagi. Ya. Jadi itu kekasih Tuhan. Kita kalau menghadapi sesuatu yang luar biasa, oh berarti kita ini mampu, kita akan sanggup. Ya. Sehingga kita akan menyadari jati diri kita sebagai anak Elohim. Anak Elohim itu ada kuasa dan otoritas mengalahkan musuh. Ya, Anda perang dengan iblis, dia kalah karena itu, kalah satu, datang lagi, dia kepung lagi. Kalau dia semakin hebat, berarti kita ini tingkatnya semakin hebat. Waduh, saya ini dikhususkan oleh si jahat ini, berarti saya ini spesial loh. Gitu. Amin. Iya. Itu saya buka, ini seharusnya begitu. Karena kita ini memiliki jawatan roh yang membuat iblis gentar. Karena kita tahu permainannya. Dan kita akan mengalahkan dia. Ya. Memang itu kenyataannya. Di mana Anda mencari yang bebas iblis. Dunia ini, ya, Anda lihat negara super canggih sekarang. Amerika, dia punya manajemen terbaik, administrasi terhebat. Tapi yang lebih hebat lagi ini kerajaan alam maut, kerajaan iblis, kegelapan. Dia memiliki struktur yang lebih lengkap. Ya. Ada bagian-bagiannya, segala sesuatu lengkap di situ. Ya. Karena dia suatu kerajaan yang besar sebenarnya. Seluruh dunia ini dia bisa kontrol. Apalagi yang hamba Tuhan, itu mereka berusaha untuk menjatuhkan, mengalahkan. Ya. Jadi kasih dalam Tuhan, bersyukur hari-hari ini kalau ada tantangan, Anda tidak salah.
Anda ada tantangan, oh berarti ini luar biasa kalau iblis coba-coba halangi, Anda lawan dia. Jadi begitu saudara, Anda buat iblis kalah satu, Anda buang dia jurang binasaan. Iblis marah, dia kirim lagi yang lain. Anda kalahkan dia lagi, lebih banyak dia kirim lebih banyak lagi. Anda kalahkan dia, dia datang lagi lebih banyak lagi, kirim. Segala taktik strategi dia pakai. Kalahkan lagi, datang lagi lebih berat. Kalahkan terus. Kalau datang mengepung Anda sedemikian banyak, kemudian sedemikian cara-cara yang hebat mereka pakai, berarti Anda ini semakin hebat. Haleluya. Jadi kasih dalam Tuhan, ya. Nah, firman katakan tadi, oleh iman. Amin. Sebenarnya iman itu tidak ada batas loh. Misalnya perang ya. Ini contoh. Kalau Israel itu atau Amerika lah atau Israel punya seperti Elia. Misalnya zaman sekarang ya. Ada berapa orang lah mirip-mirip Elia, punya iman dan kuasa yang besar. Seandainya mau perang dengan negara lain yang canggih, mereka pakai nuklir, pakai segala. Kalau ada manusia seperti ini, mereka tinggal kita manfaatkan saja. Mereka akan berdoa dari jauh ya. Bahkan senjata lawan yang menyerang ya, misalnya misil, rudal ya, itu bisa dia dengan doa saja ya. Dia bisa, ini kan semua dikendalikan dengan program komputer, artificial intelligence. Jadi kalau Anda masuk di menyerang pusat kendalinya, prosesornya, perintah-perintah Anda hancur ke dalam namanya. Ya, otomatis senjata musuh tidak berkutik. Bahkan boleh kata bisa senjata makan tuan. Kenapa? Iman itu hebat. Ya. Jadi iman. Nah, katakanlah sekarang Anda dikepung 100 musuh. Menghalangi saudara. Segala macam trik. Setan punya cara banyak. Selama ini saya belajar, selain dia menghalangi, dia bisa menyerang, dia mengirimkan penyusup, dia menanam sesuatu, dia mencemarkan, dia menajiskan, sehingga orang katakanlah misalnya usaha. Jadi dia di alam roh seperti ada tirai. Orang-orang saja datang misalnya nggak lewat, seperti nggak lihat. Bisa seperti itu. Macam-macam cara iblis itu punya, ya. Tapi sebenarnya Anda juga sebenarnya mudah. Tinggal Anda dengan iman. Anda beriman, semua strategi, semua niat, ya, semua pengepungan kami hancurkan. Berulang-ulang. Mungkin Anda berdoa 10 kali belum, 20 kali belum, mungkin sampai ratusan kali baru berhasil. Seperti itu, saudara. Yang penting Anda bisa deteksi, Anda bisa lawan itu. Iblis punya cara-cara macam-macam. Dia bisa pakai orang. Dia bisa bikin orang iri misalnya usaha. Itu jelas saya sudah lihat. Usaha. Misalnya usaha Anda maju. Usaha yang lain nggak maju. Dia juga digerakkan dengan iri dan segala persaingan negatif. Dia datang kepada dukun. Padahal dia punya iri. Ini iblis yang gerakkan. Iblis gerakan ini manusia. Datang pada dukun bikin semacam sabotase, penglarisan, dan lain-lain. Jadi macam-macam taktik ya, tipu daya muslihatnya, persengkokolan. Ini seperti itu, kuasa kegelapan seperti itu. Bahkan dia pakai orang memusuhi kita. Tapi di balik semua itu iblis loh. Tapi kita punya perangnya, kita tidak bisa perang iblis toh. Kita harus perangi juga perdukunan misalnya. Kalau perdukunan beda. Anda hantam roh jahat, tidak kena dia. Kalau Anda perangi perdukunan, ya roh perdukunan, hantam. Ya. Anda perangi misalnya roh paranormal. Paranormal banyak juga jenis-jenis paranormal. Ya. Dia bisa sabotasi Anda punya keberuntungan. Dialihkan pada yang lain. Misalnya seperti itu.
Jadi saudara melawan, Anda harus tahu cara mainnya iblis. Nggak usah takut. Memang kalau Anda diperhadapkan berarti Tuhan itu percaya, Tuhan memberi penghormatan kepadamu. Itu sebenarnya semacam penghormatan. Tuhan bilang seperti Daud, kamu bisa loh, maju. Ya, seperti itu. Mungkin pertama juga Daud, dia kan kecil. Waduh, dia lihat ini raksasa ini. Aduh, kalau beruang ya saya biasa. Tapi raksasa ini lebih besar ya, menakutkan ini. Tapi dia bilang, oh Tuhan suruh maju. Ya siap. Berarti ini makanan ini kalau gitu. Tak ini saudara. Saudara, ini punya cara seperti itu. Dia gagal menghalangi. Dia bisa menyebabkan serangan pada Anda lewat orang iri dengki, lewat orang marah, lewat perdukunan, lewat paranormal, ya, lewat dia kirim roh jahat. Ya. Bahkan sekarang ada yang disebut dengan kekuatan teknologi, ya, gerakan-gerakan kelompok-kelompok khusus memakai DP nama ultra mind control, ya. Mereka bisa mengendalikan manusia dari jauh pakai ultra mind control teknologi, ya. Nah ini semua peralatan iblis. Bahkan Anda tahu, saya bukan, teknologi jahat ini bisa membuat cuaca, hujan deras, banjir dan lain sebagainya, menyerang negara musuh dengan teknologi bikin gempa, ya, bikin kebakaran, ya. Paling sering bikin banjir, ya. Hari kasih nama Tuhan, hari-hari ini kita harus bangkit kuat, ya, harus menyatu. Kalau kita bergumul, ya memang bergumul begitu. Kalau belum mempan, seperti hantam tembok loh, ya. Anda pakai tinju nggak mempan malah. Pakai alat, pakai meriam, wah, baru lecet sedikit, hantam terus. Begitu orang berdoa. Nah kita ini sekarang saya alami, kita ini spesial. Tuhan luaskan itu betul-betul penghadangan iblis kencang. Untuk kita, untuk lain memang dia ada pusing. Tapi puji Tuhan, kadang-kadang kita menang. Kadang-kadang kita keteter. Kadang-kadang menang. Berarti kita sudah mampu. Hampir menang. Itu sebenarnya sudah disyukuri. Ternyata saya hebat juga. Artinya kekuatan iman kita sudah muncul, ya. Ini iblis kadang-kadang kalah dia. Nah, nanti semakin besok-besok, boleh kata misalnya hari ini. Hari ini Sabat, kita tidak akan, ya, karena hari ini Tuhan ambil alih kehidupan kita, ya. Seperti Israel waktu berperang, waktu Sabat Yom Kippur, maka mereka bukan mereka yang berperang, mereka sedang bersabat Yom Kippur, tiba-tiba musuh datang, maka Tuhan yang berperang. Musuh di segala jurusan kalah total, ya, persenjataan canggih mereka hancur, karena Tuhan yang bangkit berperang pada hari Sabat. Tapi kalau kita akan masuk pada peperangan-peperangan, oh saya sudah menang, saya sudah menang, saya sudah sering menang, oh berarti besok saya semakin menang. Besok lagi, iblis tidak akan pernah menang lagi. Nah begitu. Nah, seperti Elia loh. Saya kembali contoh ini ada di Alkitab, ya, ada di kitab. Elia dia bisa bikin kekeringan loh, tidak hujan tinggal seperti itu. Kita bisa mengatur musim loh. Iya. Dia bikin hujan, oh hujan datang. Itu kekuatan iman. Ya. Jadi Anda sebetulnya kalau kita ditantang supaya kita muncul seperti permata, seperti emas murni. Ya. Haleluya, amin. Dikasih dalam Tuhan kalau bergumul begitu. Anda pagi masuk doa, misalnya sudah bergumul, siang berdoa lagi, bergumul, sore bergumul lagi, nggak apa-apa. Tapi Anda harus hormati. Coba, itu ibarat di dalam satu kelompok itu harus ada dia punya imam. Imam itu ada saatnya dia masuk, dia harus bergumul seorang diri. Kalau dia panggil semua, ayo, mari kita berdoa. Sungguh-sungguh respon dia. Karena ini berarti dia butuh kebersamaan. Orang kalau model begitu,
pasti kita menang. Karena Tuhan sebenarnya di satu sisi Dia menghendaki persatuan kita, kekompakan kita. Kita kan ibarat tubuh Kristus, ya. Tubuh Kristus itu yang komando adalah kepala kita adalah Kristus. Jadi bisa ibarat ini ya, ibarat. Jadi Anda punya kecerdasan saja yang cerdas. Ibarat kita ini di perang, ya. Ini ada di perang ini. Panah datang. Anda sudah lihat setitik sepersekian detik Anda tidak berespon, Anda tidak menghindar, Anda kena. Fatal. Jadi mesti kompak. Kalau kepala bilang minggir, langsung minggir. Ini anak usah banyak protes. Aduh, ini silakan ini tubuh Kristus kontalik menarik ini dia sama dengan autis kok itu. Orang autis coba. Autis dia mau bakal begini, dia pilih bagian tubuh lain nggak mau, setengah mati. Sebenarnya tubuh Kristus itu kiri, kanan, lompat, semua siap. Halo, lompat. Misalnya Anda lompat apa dia nama? Parit, ya, lubang, kira-kira katakanlah 2 meter. Anda lompat ini, kalau Anda hanya saudara, misalnya Anda punya hati, lagi guna-gulaan, lagi pikiran, ini tubuh ini tidak menyatu, tidak jadi satu kekompakan. Anda mungkin tidak akan bisa melompat, ya. Tapi, halo, dengar firman dulu, jangan sebentar tuh lain-lain. Tubuh Kristus itu seperti itu. Dia bilang siap melompat. Nggak usah banyak tanya. Kenapa ini melompat? Aduh, ini terlalu lebar ini. Tidak usah protes. Kalau komando saya bilang, kita siap lompat. Lompat. Ya, nggak usah banyak tanya. Protes-protes apa lagi? Aduh, ini sama dengan orang autis ini. Jadi saudara, hidup ini, di dunia ini ada kepala, itu Kristus. Halo, dengar dulu supaya masuk ini. So itu firman tak masuk, jadi jangan salah-salah terus. Tubuh Kristus bilang, siap. Siap. Nggak usah banyak protes. Nah di hidup ini, Kristus itu boleh kata dia di sorga. Sekarang dia peroh yang bekerja, Roh Kudus. Ya? Nah, Roh Kudus itu berlembaga pada jawatan-jawatan, termasuk imam. Nah kalau imam, dia punya imam yang dari Tuhan yang benar. Kalau dia berkatakan sesuatu, dia komando sesuatu, siap. Anda berdosa kalau Anda bisanya melompat. Dia bilang, siap lompat. Nggak usah banyak tanya, gimana lu, jauh-jauh ini. Siap pokoknya. Tubuh, seluruh anggota tubuh siap. Satu komando. Nah dia mesti lari dengan kecepatan yang kencang. Kemudian dengan satu kekompakan, satu lompatan, tang, dia bisa seberang. Kalau dia orang autis, tarik-menarik, nggak mungkin dia lewat itu. Tubuh ini kalau tarik-menarik nggak boleh. Itu di Tuhan mengaruniakan pada kita, tubuh Kristus di dunia ini, ada jabatan roh, rasul. Rasul itu tentang menerima pengajaran murni. Yang paling tahu persis itu pengajaran dari Tuhan atau bukan, itu jabatan rasul. Karena mereka terima langsung dari Tuhan. Paulus rasul, dia terima langsung dari Roh Kudus. Pengajaran. Kalau nabi dia bernubuat dan menplak dosa, itu jawatan nabi. Kalau penginjil dia menginjil dengan tanda-tanda heran dan mujizat. Kalau guru pengajarannya sistematis, itu guru terinci dan tersistematis. Kalau gembala, itulah gembala. Ya. Nah kasih dalam Tuhan, kalau pimpinan kita di dalam jemaat, di dalam imamat kudus sebagai tubuh Kristus di dunia ini, kalau dia bilang doa, siap doa. Oh iya, ayo. Gak usah banyak putih. Itu yang kita salah. Kita ini tubuh Kristus belum sempurna sekali. Belum. Ya. Mereka kalau ada pergumulan, ayo siap-siap orang berdoa. Oh semangat. Doa, satu iman, satu hati, satu kompak. Rasul bilang, kita bilang kalau orang mau perang, kalau nggak satu komando, lain menyerang, lain santai, ya celaka ya. Satu komando, rupa di perang, kiri maju, kanan, panah, langsung dengar tuh komando. Satu kompak.
Ya. Jadi kasih dalam Tuhan kita di dunia ini seperti itu. Sistemnya sistem tubuh Kristus ya. Tubuh Kristus. Apapun tantangan orang kalahkan ya. Orang atasi apapun ya. Kalau Tuhan kasih tantangan besar itu berarti kita ini sudah hebat ya. Kalau iblis semakin dia menghadang, oh berarti saya ini spesial ya. Saya semakin hebat. Sampai pada suatu saat dia tidak bisa melawan lagi. Dia tidak bisa melawan ya. Karena kita sudah melampaui dia ya. Nah seperti itu kasih Tuhan. Inilah hikmat Tuhan. Hikmat Tuhan yang sejati adalah tubuh Kristus ya. Pemerintahan Kristus. Jadi dengar saja. Itu kalau Anda punya gembala siapa, ya itu kamu dengar saja. Gembala itu berarti Tuhan perhadapkan kamu memang di situ gembala. Nah, kalau saya di sini gembala, kemudian Anda dengar gembala lain, itu salah alamat itu. Ya. Jadi ini gembala. Ini tubuh kepala sebagai kepala Kristus di sini. Ya. Sebagai wakil. Jadi gitu. Kita untuk menang. Kalau saya tidak bergeming. Enggak berkurang satu titik pun, saya tetap yakin. Cuma kadang-kadang Tuhan uji kebersamaan kita. Ya. Tuhan uji. Itu semua dinilai Tuhan. Oh, sebagai anak, tidak dengar-dengaran. Sebagai pengerjaan misalnya, oh kurang kompak. Sebagai istri, oh nyadak tunduk suami. Tuhan catat loh ya. Semua malaikat catat. Nanti dihitung di jumlah. Total, loh. Atas standar atau di bawah standar. Karena itu pengajaran Tuhan. Hai istri-istri, tunduklah suami. Memang kalau sebuah suami, so dia DP kepala. Ini kalau bicara suami dalam Tuhan. Kalau suami di luar Tuhan misalnya, pamabuk, panjudi, pambagila, ya jangan dengar pada dia. Gitu. Ini bicara suami standar. Ya. Kalau suami dalam Tuhan, dengar pada dia. Kalau nggak dengar pada dia berdosa itu. Sama dengan melawan Tuhan. Ya. Kalau dia bilang, ya kiri. Dia kalau soli ada lubang, mau melawang, masuk lubang. Rupa di kapal. Kapten itu dia punya alat lengkap. Dia bilang, berapa derajat lintang selatan, belok, kiri. Anda soli ada karang. Dengar Jo. Masinis apa, dia nama Stirman. Kemudian dia perwira, sampai dia kamar mesin. Kasih pelan itu ke gas, turun. Dengar. Nyana dengar, cilaka. Kau hantam karang, oh tenggelam semua. Kandas. Jadi begitu. Itu sebenarnya yang paling dasar. Jangan orang rasa orang lebih pandai, lebih tahu dari kepala. Aduh, cilaka itu. Sebodoh-bodohnya itu kepala Kristus. Ya, imam,